Ya, Nah, berikan. bisa. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Martinus Willy dan Kia. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut berbahagia dalam perayaan kasih ini. Pastor Adrianus duduk CP yang terhormat, seluruh keluarga Martinus Willy dan Kia hendak mengantar mempelai memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Martinus Willy dan Kia yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci, namun juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Saudara-saudari yang bukan beragama Katolik, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perayaan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu daging. Makanya kalian meninggalkan orang tua kalian dan kalian hidup bersama. Ya, tidak ada kata cerai dalam ajaran Gereja Katolik. Oleh karena itu, sebelum kalian nikah, diselidiki perkawinan kalian melalui KPP, pembekalan perkawinan, dan juga melalui kanuni. Diteliti benar, apakah serius atau tidak. Kalau dikatakan serius, oke, ayo gas. Siapkan untuk gawai, siapkan untuk liturgi perkawinan. Sehingga pada hari ini, mempelai berdua memutuskan kami siap untuk menerima sakramen perkawinan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk keluarga baru ini, dukung mereka, ya. Semoga keluarga mereka bahagia, damai, harmonis. Kalau ada persoalan, tegur baik-baik, ya. Dan juga pesan berikutnya untuk kedua mempelai. Ada persoalan, jangan cerita ke sembarang orang, ya. Bisa jadi mereka menjadi api pemicu dalam rumah tangga kalian. Mungkin persoalan yang kecil, kalian salah menceritakan ke orang, lalu kalian jadikan bahan gosip tetangga. Karena tetangga ada yang baik, ada yang degil. Kita bercurhat, menyampaikan isi hati dengan tujuan mendapat solusi.
Malah digosipkan sampai ke Sungai beritanya, orang Kuning ada persoalan begini begitu, malu ya. Oleh karena itu pesan untuk kita memulai, kalau ada persoalan selesaikan dengan baik-baik oleh kalian berdua. Kalau tidak mampu menyelesaikannya, berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Karena kalian berjanji di hadapan Tuhan untuk mengukuhkan perkawinan kalian. Jadi kalian wajib mengundang Tuhan dalam rumah tangga kalian. Hadirkan Tuhan selalu, supaya keluarga atau rumah tangga kalian diberkati selalu, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari persoalan yang tidak diinginkan. Berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan juga yang merestui kalian untuk hidup bersama. Dan Tuhan juga yang akan melindungi keluarga kalian. Oleh karena itu, undanglah Tuhan, berdoa kepada Bunda Maria, berdoa kepada Yesus. Jangan cerita ke tetangga yang belum tentu dia bisa menyimpan rahasia. Ya, kalau sudah orang tua pun, saya minta kepada orang tua harus bersikap bijaksana. Jangan mentang-mentang Kia anak saya bela Kia, jangan mentang-mentang Beli anak saya bela Beli. Tetapi bijaksanalah dalam mendampingi anak-anak kalian, supaya hidup mereka harmonis. Jangan lalu menjadi pemicu api di dalam keluarga baru mereka. Oh, memang Beli tidak bagus, kenapa kamu nikah dengan dia? Atau sebaliknya, memang Kia tidak bagus, kenapa kamu nikah dengan dia? Bukannya mendukung, bukannya menyelesaikan, malah menjadi pemantik yang membuat mereka bertengkar, api menyala di tengah keluarga mereka. Oleh karena itu, kepada orang tua, pesan saya, ya, kalau ada persoalan anak, selesaikan dengan bijaksana, jangan memihak, tetapi demi kebaikan berikanlah solusi yang terbaik. Karena Beli adalah anak dari keluarganya Kia, dan Kia anak dari keluarganya Beli. Saya tidak tahu nama kedua orang tua sehingga tidak bisa sebutkan namanya, ya. Jadi keluarga Beli adalah keluarga Kia, keluarga Kia adalah keluarga Beli. Sehingga kalau orang tua bertamu ke rumah, jangan pernah mengatakan, Kia urus, apa datang. Jangan. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi keluarga Kia, keluarga Beli, semuanya adalah keluarga kalian berdua. Ya, ingat ya, Beli dan Kia. Itu juga sering disampaikan ketika ada, benar nggak? Ketika apa istilahnya? Belajar, 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 berajar ya, bukan kurang ajar ya, berajar. Itu juga saya disampaikan. Jadi keluarga Beli adalah keluarga Kia, keluarga Kia adalah keluarga Beli. Jadi kalian juga harus satu frekuensi demi kebahagiaan kita memulai. Ya, jangan nanti datang ke tempat Beli, datang ke tempat mereka Kia, keluarga baru, datang orang tua Kia, dikasih duit banyak untuk uang bensin. Datang keluarganya Beli, dan dikasih uang bensin dan lain-lain, ya. Jangan memilih-milih, karena semuanya adalah orang tua kalian dua, ya, Kia dan Beli. Ingat baik-baik. Saya yakin kalian sudah dewasa, lebih paham mengenai hal ini dan bagaimana yang terbaik. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, bukan hanya untuk mempelai, kalian sudah menikah, dengan kalian mengikuti misa perkawinan, perkawinan kalian juga diperbaharui, diingatkan janji kalian, ya. Jangan pernah mengatakan, aduh pastor, pasangan saya sudah jelek, saya mau pisah, mau cari yang lebih segar, rumput tetangga. Jangan, ingat janji, ya. Saya menerima engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam sakit dan sehat. Jangan lalu suaminya stroke mulai dia berdandan cari pasangan yang lain, atau istrinya stroke mulai cari pasangan yang lain. Tidak boleh. Ingat, dalam waktu sehat dan sakit itu tetap pasangan Anda. Tidak ada kata lepaskan, tinggalkan. Ya, ingat baik Bapak Ibu ya. Soalnya Sungai ini rentan perceraian.
Saya tidak mendengar ada perceraian di Sungai Air. Soalnya kita pecah rekor. Kalau ada datang kepada saya kasih parah. Ya, ada pengalaman beberapa bulan yang lalu. Datang mereka, pastor, ada apa? Kalian mau cerai? Apa alasannya? Bosan. Aku bilang, Bu, Pak, kalau mencerai ini parah. Tunggu salah satu pasangan kalian, baru kalian boleh nikah. Dia, kok begitu? Padahal itu takut, tapi yang dibunuh benar. Lalu mereka bingung, kok disuruh bunuh? Lalu saya tegaskan, dalam gereja Katolik tidak ada kata perceraian kecuali kematian. Baru boleh nikah lagi. Pulang tanpa permisi, malu. Sampai sekarang tidak muncul lagi. Saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu ya, jangan sekali-sekali minta cerai. Ya, Bapak Ibu yang hadir banyak mendukung kalian, mendoakan kalian. Kalau kalian minta cerai, bayar semua mereka yang hadir. Ya, minta maaf. Mampu tidak? Satu orang 10 juta. Kali seberapa orang nih? Mampu? Oleh karena itu jangan juga menipu Tuhan. Kalian sudah berjanji di hadapan Tuhan. Nanti kalau kalian menghadap Tuhan, kemarin kalian berjanji berdua, mana pasangannya satu? Kok yang muncul lain? Berarti kalian dianggap bersinah dosa. Karena yang dipersatukan Allah, kamu tidak jaga baik-baik. Ingat baik-baik ya. Udah panas? Sama-sama panas. Tidak apa-apa. Nikmati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sudah memulai berbahagia. Selamat menikmati membangun keluarga atau rumah tangga yang baru. Tetaplah harmonis, bahagia, kerjasama yang baik, kompak, dan juga tetap tanamkan cinta dan kasih di dalam rumah tangga kalian. Sebagaimana kalian bertemu di awal, tetaplah rasa cinta itu dijaga dan dipegang seumur hidup. Ya, saat ini kalian bergelora untuk menyampaikan cinta, dan nanti malam pasti kalian sudah siap selimut baru. Ya, atau besok saya tahu, kalau yang masih gawai. Jadi semangat yang mengembara, rasa cinta yang menggebu-gebu tetaplah dijaga seumur hidup. Jangan ada kata bosan, malas, dan tidak suka lagi, tidak cinta lagi. Tidak ada kata demikian. Saya tidak mendengar dari orang Katolik yang sudah menikah ada kata habis cinta. Ya, tidak ada kata itu ya muncul dari orang Katolik. Tidak boleh. Cintailah pasanganmu seumur hidup, apapun bentuknya, mau dia gendut, mau dia kurus, itu kamu yang memilih waktu sebelum perkawinan. Dan kalau sudah dikukuhkan, berarti itulah pilihanmu. Ya. Lalu untuk OMK, mungkin ada banyak OMK-nya. Jangan jual iman demi cinta. Ya, bahaya. Nanti kalian ke gereja menjadi janda. Ya, kalau kalian menjual iman demi cinta, tidak nikah secara Katolik, mereka di luar sana kalau bosan lepaskan, cari yang lain. Bahkan kalian menjadi istri kedua, ketiga, keempat, mau seperti itu, pikir sendiri. Ya, pikir baik-baik. Kalau menikah, pikir baik-baik, pikirlah dengan matang. Dan orang tua juga jangan kalah dengan anak. Aduh pastor, anak saya sudah besar, dia tentukan hidupnya sendiri, terserah dia memilih agama apa. Dosa ditanggungkan kepada Anda. Anda diminta untuk mendidik anak secara iman Katolik, bukan ikut maunya. Jadi Anda juga ditimpa dosa. Ya. Dan ketika menghadap penghakiman, kalian akan dipertanyakan. Jadi hati-hatilah, tetap setia pada iman Katolik, tetap percaya pada Tuhan, dan tetaplah berdoa supaya rumah tangga Bapak Ibu sekalian tetap bahagia dan harmonis. Ya, cukup ya. Tidak banyak bilang cukup. Oke, semoga Tuhan memberkati kedua mempelai dan juga Bapak Ibu yang hadir. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan dan juga membuat
hidup rumah tangga Bapak Ibu sekalian semakin damai, semakin harmonis. Tuhan memberkati. Yang dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini, Ya, sungguh. selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Milik engkau, Kia, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Kia memilih engkau, Martinus Welly, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Kedua cincin ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kia, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Martinus Welly, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jika dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan cium kening pasangannya. Balas. Sekarang udah mulai menghadap umat, angkat tangannya. Sekarang mereka sudah resmi sebagai suami istri.
Semoga Martinus Weli dan Kia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada Injil perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dan mendamai dan saling membantu, serta sebagai Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sekeramat perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, Martinus Weli dan Kia, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu Martinus Weli dan Kia yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
ketiadaan, setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citramu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh siapapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Kia mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Martinus Weli tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perhidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapatkan keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ini record ya, buat menambahkan berapa. Harusnya pakai orang tua yang rekodnya. Mari kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum pengumuman, saya persilahkan kedua mempelai berdoa kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak terpuji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga satu. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara perkawinan Martinus Willy dan Kia oleh karena itu dalam adat pokok